Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya pada materi kita kimia yang kedua, yaitu alkana. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama adalah memberikan nama senyawa alkana baik rantai lurus maupun bercabang, dan yang kedua adalah menuliskan struktur senyawa alkana baik rantai lurus maupun bercabang berdasarkan nama yang diberikan. Baiklah, sebelum kita melangkah pada indikator pertama, kita lihat dulu apa itu senyawa alkana. Nah, alkana itu merupakan senyawa hidrokarbon yang ikatan rantai karbonnya tunggal dengan rumus umum CnH2n tambah 2. Artinya, dalam senyawa alkana untuk sebanyak N atom C akan terdapat 2N tambah 2 atom H yang berikatan. Sekarang kita lihat ya deret alkana sesuai rumus CnH2n tambah 2. Nah, di mana pada atom C sebanyak 1 rumus molekulnya CH4 dan rumus strukturnya adalah CH4, artinya 1 atom C mengikat 4 atom H dan dinamakan metana. Nah, berikutnya, jika atom C-nya sebanyak 2, maka rumus molekulnya adalah C2H6 dan rumus strukturnya demikian, yaitu CH3 di mana 2 atom C mengikat 6 atom H dan dinamakan etana. Alkana yang ketiga dengan jumlah N sebanyak 3 disebut propana dan rumus molekulnya adalah C3H8 dan rumus strukturnya demikian, yaitu jumlah C sebanyak 3 mengikat 8 atom H. Begitu pula seterusnya dari C1 sampai C10 dan C10 dinamakan dekana. Rumus molekulnya adalah C10H22 dan rumus strukturnya demikian, yaitu jumlah atom C-nya 10 mengikat 22 atom H. Itulah nama-nama alkana dari C1 sampai C10, dan harapan saya siswa sekalian harus menghafalkan nama-nama alkana tadi dari C1 sampai C10. Berikut pada alkana itu terikat yang namanya cabang yang disebut dengan alkil. Nah, di mana alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom H, yaitu namanya akhiran ana pada alkana berganti il. Ya, sehingga kalau pada alkana C1 dinamakan CH4, maka pada alkil setelah kehilangan 1 atom H, strukturnya adalah CH3. Begitu pula pada atom C nomor 2, kalau pada alkana disebut etana, rumus kimianya adalah C2H6, maka pada alkil disebut etil, maka rumus molekulnya C2H5 setelah kehilangan 1 atom H. Begitu pula seterusnya dari C1 sampai C10, maka atom C ke 10 disebut dekil pada alkil. Berikut kita masuk pada bentuk-bentuk struktur senyawa alkana. Bentuk-bentuk struktur senyawa alkana ada 2. Yang pertama, alkana rantai lurus diberi dengan awalan N, yaitu normal. Kemudian yang kedua adalah alkana rantai bercabang. Contoh, untuk rantai lurus, misalnya pada normal butana, yaitu sebanyak 4C, dan normal pentana sebanyak 5C. Sedangkan untuk rantai bercabang, contohnya pada 2-metil butana, ya ini kelihatan atau nampak bercabang, dan pada 2,3 dimetil butana.
Nah, sekarang kita masuk bagaimana cara memberi nama senyawa alkana untuk rantai terpanjang. Di situ ada aturan-aturan yang berlaku. Yang pertama, rantai terpanjang merupakan rantai utama. Nah, contohnya demikian. Nah, yang diberi garis merah itu adalah rantai utama dan sebanyak 4C sehingga dinamakan butana dan cabangnya adalah CH3. Aturan yang kedua yaitu rantai utama diberi nomor dimulai dari ujung yang memiliki subtitil unsur lain dalam rangkaian alkana sebagai cabang. Ya, maka di sini rantai utamanya sebanyak 4C disebut butana dan cabangnya adalah metil. Ya, cabangnya adalah metil terikat pada atom C nomor 2. Nah, aturan yang ketiga, bahwa urutan penulisan nama senyawa alkana itu adalah yang pertama menuliskan nomor cabangnya, kemudian yang kedua diikuti nama cabang, seterusnya nama alkana rantai utama. Dan yang keempat, untuk gugus metil pada atom C nomor 2, nama alkana juga dapat diberi nama dengan awalan iso sebagai contoh pada 2-metil butana sehingga disebut isobutana. Aturan yang kelima, jika alkana memiliki cabang sama dan lebih dari 1, maka nama cabang digabung menjadi 1 dan diberi awalan di, artinya 2, tri jika cabangnya ada 3 dan tetra jika cabangnya ada 4 dan dinamakan 2,2 dimetil pentana. Dan strukturnya demikian. Ya, di sini nampak bahwa cabangnya sama yaitu CH3 dan CH3 dan sama-sama terikat pada atom C nomor 2 sehingga dinamakan 2,2 dimetil dan diikuti dengan nama induk dengan 5C sehingga disebut pentana. Aturan yang keenam, jika alkana memiliki cabang yang berbeda, penulisan nama diurutkan berdasarkan urutan abjad. Contoh 3 bromo 2 metil pentana dan strukturnya demikian. Ya, rantai utamanya adalah pentana sebanyak 5C. Ya, sebanyak 5C. Jadi ini adalah rantai utamanya sebanyak 5C dan cabangnya sebanyak 2 dan berbeda yaitu bromo dan CH3. Cabangnya berbeda yaitu bromo dan CH3. Bromo terikat pada atom C nomor 3 dan CH3 terikat pada atom C nomor 2, maka dinamakan 3 bromo 2 metil pentana. Perhatikan contoh soal berikut. Misalnya rantai C-nya demikian dengan jumlah C sebanyak 5 dan cabangnya ada 1 yaitu CH3. Nah, kira-kira rantai seperti ini dinamakan apa? Ya, perhatikan rantai karbon. Contoh rantai karbon berikut. Nah, kalau rantainya seperti ini dinamakan apa? Apa nama senyawa berikut? Ya, di sini kelihatan bahwa rantai karbon, rantai utamanya sebanyak 5 dan induknya sebanyak 1 yaitu CH3. Maka pertama kita tentukan rantai induknya atau rantai utama dan yang kedua kita tentukan mana cabangnya. Setelah itu kita berikan nomor dan penomoran sesuai aturan kita mulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Maka nomornya dimulai dari ujung kiri 1, 2, 3, 4, 5. Maka CH3 terikat pada atom C nomor 2 sehingga dinamakan 2 metil pentana.
Ya, demikianlah cara memberi nama alkana baik rantai lurus maupun rantai bercabang. Sekarang kita masuk pada indikator kedua, yaitu menuliskan rumus struktur alkana berdasarkan nama senyawanya. Penulisan rumus struktur jika diberikan nama senyawa, maka langkah pertama adalah membuat rantai utama terlebih dahulu, kemudian membuat cabang pada rantai utama sesuai nama yang diberikan. Contoh, tuliskan rumus struktur pada senyawa berikut, yaitu pada N-heksana dan 3-metil heksana. Maka jawabannya adalah bagian A, normal heksana, artinya N itu normal tidak bercabang, maka strukturnya demikian sebanyak 6C dan sebanyak 14H. Begitu juga pada bagian B, itu adalah 2-metil heksana. Maka pertama kita membuat induknya, yaitu heksana. Selanjutnya kita membuat cabang terikat pada atom C nomor 2. Demikianlah cara membuat struktur alkana berdasarkan nama senyawa yang diberikan. Siswa sekalian, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Harapan Ibu siswa dapat memberikan nama senyawa alkana baik rantai lurus maupun bercabang. Dan yang kedua, siswa bisa menuliskan struktur senyawa alkana baik rantai lurus maupun yang bercabang sesuai nama yang diberikan. Ya, semoga apa yang dipelajari dapat bermanfaat bagi siswa sekalian. Nanti kita berjumpa kembali pada materi berikutnya.